Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim dengan NIM 1924 1014. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih kita menerima diri sendiri. Oke. Jadi pengertian diri sendiri. Menerima diri adalah berdamai dengan kenyataan bahwa kita, manusia biasa, punya kelebihan untuk disyukuri dan kekurangan untuk dimaafkan. Menjadi diri sendiri itu seperti pulang ke rumah yang nyaman. Kita tidak perlu berpura-pura agar diterima oleh orang lain. Berdamai dengan kekurangan bukan berarti menyerah, tapi mengakui titik awal untuk mulai melangkah. Ibaratnya, setiap bunga mekar di waktunya masing-masing. Melati tidak perlu iri pada mawar, karena keduanya punya keindahan yang berbeda, begitu juga kita. Menerima diri adalah seperti memiliki cermin yang jujur. Kita melihat noda di wajah bukan untuk membenci wajah kita, tapi untuk tahu bagaimana yang perlu dibersihkan. Mengapa penting menerima diri sendiri? Menerima diri sendiri adalah kunci dari kesehatan mental dan kebahagiaan. Tanpa ini, kita akan terus merasa kurang, meskipun sudah mencapai banyak hal. Yang pertama, ketenangan batin. Stop berperang dengan diri sendiri. Jika kita tidak menerima diri sendiri, pikiran kita akan menjadi medan perang. Kita terus menyalahkan diri atas kesalahan masa lalu atau kekurangan fisik. Menerima diri berarti menghentikan kritik kejam dalam kepala dan menggantikannya dengan ketenangan. 2. Langkah awal untuk bertumbuh ibarat GPS. Perangkat tersebut harus tahu posisi Anda sekarang. Titik A, barulah ia bisa membuat rute ke tujuan titik B. Tanpa menerima kondisi diri saat ini, Anda tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar perlu diperbaiki. Anda tidak bisa mengubah apa yang Anda tolak atau sembunyikan. Hambatan dalam menerima diri. Menerima diri sendiri memang tidak mudah. Ada beberapa penghalang yang sering membuat kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Di era media sosial, kita sering melihat panggung orang lain atau panggung depan. Orang lain yang tampak sempurna dan membandingkan dengan dapur kita yang berantakan. Ini membuat kita merasa tertinggal dan tidak berharga. Dan juga seringkali kita menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri karena memasang standar yang tidak realistis. Kita merasa hanya boleh diterima jika sudah sukses, kaya, ataupun cantik atau tampan. Jika gagal sedikit saja, kita langsung menghujat diri sendiri. Seperti kayak kita merasa, aduh kurangnya apa gitu. Kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Nah, ini sering juga ya. Salah satu faktor, seringkali terus menghantui. Banyak orang sulit menerima diri karena merasa dirinya adalah produk gagal akibat keputusan yang salah di masa lalu atau trauma yang belum selesai. Dan dalam menerima diri sendiri, hambatan terbesar saat ini banyak sekali melihat hidup orang lain yang tampak sempurna. Kita sering selalu melihat ke atas dan membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain tanpa melihat ke bawah atau merasa bersyukur, sehingga kita merasa tidak pernah cukup atas pencapaian dan keberhasilan kita untuk mencapai sesuatu. Dan terus selalu melihat ke atas. Banyak orang merasa baru bisa menerima diri jika sudah menjadi sempurna. Jika ada satu kesalahan kecil saja, mereka langsung merasa gagal total. Pikiran saya harus begini atau saya harus begitu adalah penghalang besar. Terkadang, jika menerima diri kita berdasarkan omongan orang-orang, jika lingkungan kita sering mengkritik atau sering meremehkan, kita jadi ikut-ikutan membenci diri sendiri karena percaya pada ucapan mereka. Jadi, kita lebih baik mencari circle orang yang bisa mengapresiasi sesuatu agar kita bisa lebih pede dan menghargai
diri kita. Tanda-tanda kita sudah menerima diri sendiri. Yang pertama, berhenti meminta maaf untuk hal yang wajar. Anda tidak lagi merasa bersalah hanya karena menjadi diri sendiri. Anda tidak merasa perlu meminta maaf karena memiliki hobi yang berbeda, penampilan yang apa adanya, atau karena butuh waktu untuk istirahat. 2. Bisa menertawakan kesalahan sendiri. Orang yang sudah menerima diri kita tidak akan hancur saat melakukan kesalahan kecil. Ibaratnya seperti badai yang besar. Kalau kita sudah pernah lalui, maka badai yang kecil kita akan gampang untuk melalui itu. Alih-alih marah besar atau malu berlebihan, Anda bisa melihat kesalahan itu sebagai hal manusiawi. Bahkan bisa menertawakannya dan langsung memperbaikinya. Mengimprove diri kita. 3. Tidak haus validasi atau pujian orang lain. Tanda yang paling jelas adalah Anda tetap merasa oke, meskipun tidak ada yang memuji. Anda melakukan sesuatu karena Anda suka, bukan karena hanya demi mendapatkan like atau suka atau pengakuan dari orang lain. Kita meningkatkan rasa sayang kita ke diri sendiri. 1. Ubah cara bicara pada diri sendiri. Positive self-talk. Seringkali kita sangat sopan pada orang lain, tapi sangat kasar pada diri sendiri. Caranya, jika Anda melakukan kesalahan, jangan katakan, "Duh, aku bodoh banget." Ubahlah menjadi, "Oke, saya salah, tapi saya bisa belajar dari sini." Bicara pada diri sendiri dengan bahasa yang penuh kasih sayang. 2. Beri batasan yang jelas. Setting boundaries. Menyayangi diri berarti berani menjaga energi dan waktu Anda. Caranya, belajarlah berkata tidak pada permintaan orang lain yang hanya akan membuat Anda stres atau kelelahan. Menjaga kesehatan mental Anda adalah bentuk cinta tertinggi. 3. Berikan hadiah kecil untuk diri sendiri. Bukan selalu tentang barang mewah, tapi tentang perhatian pada kebutuhan tubuh dan jiwa. Caranya, luangkan 15 atau 30 menit sehari untuk melakukan hal yang Anda sukai tanpa gangguan, seperti membaca buku, mendengarkan musik, bermain game, atau sekedar tidur lebih awal. 4. Berhenti membandingkan hidup dengan media sosial. Nah, ingatlah bahwa media sosial hanya cuplikan momen terbaik orang lain, bukan kenyataan hidup mereka seutuhnya. Ibaratnya merekam dan mengabadikan diri sendiri gitu. Caranya mengurangi waktu scrolling jika itu mulai membuat Anda merasa rendah diri. Fokuslah pada kemajuan kecil yang Anda capai hari ini. Kesimpulan, menjadi sahabat bagi diri sendiri. Menerima diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup untuk berdamai dengan realita. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima diri adalah mengakui titik awal kita, baik kelebihan maupun kekurangan, agar kita bertumbuh dengan cara lebih sehat dan tenang. Kunci kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pujian orang lain atau kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Proses menghancurkan hambatan dengan berhenti membandingkan diri dan melepaskan standar yang tidak realistis. Kita membebaskan energi untuk hal-hal yang benar bermanfaat bagi hidup kita. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kurang kata dan juga tidak mungkin ada yang kurang dari presentasi saya, mohon dimaafkan karena manusia ada salahnya juga gitu kan. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.